beliau memiliki amanah atau hutang sebesar 60 miliar. Tapi utang itu, amanah tersebut lunas tuntas dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya di channel Ceng Kurniawan. Saya doakan untuk teman-teman semuanya agar selalu dalam keadaan yang terbaik. Allah memberikan kemudahan untuk setiap permasalahan kita. Allah lancarkan usaha kita, Allah lancarkan bisnis kita, Allah berikan kepada kita kebahagiaan, Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal dan berkah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa kembali menemani teman-teman dimanapun berada. Sebelumnya silahkan untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini untuk dukung channel ini agar saya bisa terus berbagi manfaat. Klik tombol like-nya, komen, dan silahkan subscribe. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru. Oke teman-teman, di video kali ini insya Allah saya akan share tentang kedahsyatan kita mengamalkan satu amalan ini yang singkat, tapi kalau kita benar-benar yakin, kita benar-benar sungguh-sungguh mengerjakannya, mengamalkannya secara istiqomah, insya Allah apa yang menjadi hajat kita akan Allah kabulkan. Mungkin teman-teman saat ini kita banyak di antara kita dan banyak yang curhat kepada saya mengenai permasalahannya masing-masing. Hampir rata semuanya berada di titik yaitu amanah atau hutang piutang. Teman-teman pasti yang namanya kita memiliki hutang, apalagi kita setiap hari dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar amanah, kadang makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak, untuk ibadah pun tidak tenang karena kita memikirkan hutang tersebut. Lalu teman-teman, kalau kita usaha kita kadang mungkin sudah mentok, kita sudah bekerja keras setiap hari, setiap waktu, bahkan kita sudah meningkatkan kualitas kerja kita, usaha kita sudah kita tingkatkan, tapi mungkin masih nihil atau masih belum kita berhasil untuk melunasi amanah tersebut. Coba teman-teman semuanya, selain kerja keras, kita imbangi dengan amalan yang insya Allah ini dijajahkan oleh Kiai Haji Gofur. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Sunan Derajat dari Lamongan, Jawa Timur, teman-teman semuanya. Bila mana kita istiqomah, kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan, kita amalkan amalan ini, amalan yang singkat ini secara istiqomah, insya Allah yang pernah beliau rasakan, yang pernah beliau alami, yaitu ketika beliau memiliki amanah atau hutang sebesar 60 miliar. Masya Allah. Tapi utang itu, amanah tersebut lunas tuntas dalam waktu 2 tahun. Dan amalan ini yang beliau amalkan secara rutin, secara istiqomah. Dan alhamdulillah Allah memberikan jalan kemudahan, Allah menuntaskan semua amanah-amanahnya, semua hutang-hutangnya dalam waktu 2 tahun. Yaitu sebanyak 60 miliar tadi. Bagi teman-teman mungkin hutang kita tidak sampai seperti itu, tapi yang namanya hutang, yang namanya amanah, berapapun nominalnya, berapapun nilainya teman-teman semuanya pasti mengganggu keseharian kita. Nah teman-teman, kalau usaha kita sudah mentok, usaha kita sudah semaksimal mungkin, jangan lupa kita amalkan atau kita imbangi dengan amalan, dengan benar-benar kita bersungguh-sungguh kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman di video kali ini yaitu amalannya sangat singkat, sangat pendek, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Amalan ini mungkin bagi teman-teman sudah tidak asing lagi karena kita setiap waktu, mungkin setiap saat, kalau kita rutin, kita istiqomah membaca bismillah, ketika kita mau makan kita baca bismillah, ketika mau tidur kita baca bismillah, memakai pakaian baca bismillah dan lain sebagainya.
kita tidak lupa baca bismillah. Karena yang namanya bismillah, insya Allah teman-teman, kalau kita rutinkan membaca bismillah setiap waktu atau untuk mengawali pekerjaan yang baik, itu akan mendapatkan berkah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita melakukan pekerjaan yang baik tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, itu kurang berkah. Teman-teman semuanya, semoga kita yang sudah senantiasa istiqomah membaca bismillah setiap melakukan pekerjaan yang baik, insya Allah ini akan terasa ringan, akan terasa mudah ketika kita mengamalkannya. Sebenarnya teman-teman, untuk fadilah atau keutamaan yang bisa kita raih dari mengamalkan bismillahirrahmanirrahim ini, yang pertama insya Allah ini sebagai penjemput rezeki. Insya Allah bila mana kita istiqomah membaca bismillahirrahmanirrahim, insya Allah ini akan menjadi penjemput rezeki bagi kita. Lalu yang kedua, insya Allah bila mana kita senantiasa mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, padilahnya atau keutamaannya akan dimudahkan, akan dicepatkan terkabulnya hajat kita, insya Allah. Dan selanjutnya yang ketiga, padilah atau keutamaan yang akan kita raih bila kita mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, diantaranya adalah kalau kita seorang pedagang atau seorang pengusaha, insya Allah akan dilancarkan usahanya. Kalau dagang akan dilariskan dagangannya, insya Allah, bila mana kita istiqomah membaca bismillahirrahmanirrahim. Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana cara mengamalkan bismillah tersebut? Untuk mengamalkannya, para ulama memberikan tata cara bagaimana mengamalkannya sesuai yang tadi oleh Pak Kiai Haji Gofur. Beliau mengamalkan bismillah ini secara istiqomah untuk hajat beliau yang tadi untuk melunasi amanahnya sebanyak 60 miliar tadi. Beliau amalkan bismillah ini sebanyak 786 kali dalam waktu 7 hari atau dalam waktu seminggu. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa hitungannya harus 786? Untuk hitungan teman-teman, di dalam ilmu hikmah itu hitungan ada faidahnya atau ada kelebihannya masing-masing. Dan insya Allah untuk bacaan bismillah sebanyak 786 ini, diantaranya itu tadi fadilahnya, kalau kita seorang pedagang insya Allah akan dilariskan dagangannya. Kalau kita seorang pengusaha insya Allah akan dilancarkan usahanya. Kalau kita memiliki amanah, kalau kita memiliki utang, insya Allah utang kita, amanah kita akan dibantu, cepat dibereskan, cepat dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, asal kita rutin istiqomah mengamalkannya. Jadi untuk mengamalkan bismillah yang tadi pakai Haji Gofur amalkan, insya Allah kita amalkan juga. Membacanya yaitu secara istiqomah selama 1 minggu berturut-turut sebanyak 786 kali. Misalkan kalau kita membacanya di waktu zuhur, mungkin kalau kita waktu senggangnya di waktu zuhur, kita rutin setiap hari selama 7 hari tersebut kita rutin baca bismillah tersebut di waktu zuhur. Kalau kita waktu senggangnya waktu subuh, kita rutinkan setiap setelah selesai sholat subuh kita baca, kita amalkan sebanyak hitungan tadi 786 tadi. Dan juga untuk mengamalkan bismillahirrahmanirrahim ini, teman-teman kita harus benar-benar dalam bacaannya kita harus tartil, kita harus tertib sesuai makhrajnya atau sesuai panjang pendeknya. Dalam ilmu tajwid kita harus betul-betul membacanya secara tartil. Jangan asal membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan seperti itu, tapi kita benar-benar tartil, kita baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa hayati dengan maknanya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Insya Allah kalau kita yakin akan amalan ini, Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan kita, dan juga Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk melunaskan amanah-amanah kita, insya Allah. Tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi teman-teman, saya selalu menekankan untuk kita selalu husnuzon sama Allah. Jangan sekali-kali kita
suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suudzon, tertutup sudah. Tetap husnudzon sama Allah, amalkan secara istiqomah, secara rutin, yakinkan dalam hati kita Allah akan berikan kemudahan kepada kita untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Sungguh-sungguh dalam melaksanakannya, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Semata-mata di awal kita niatkan dulu amalan kita atau ibadah kita semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kemudahan setiap perkara, setiap masalah yang kita hadapi. Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Sekian teman-teman, semoga apa yang saya share bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.